guys, welcome back my channel. Kembali lagi bersama aku Nur Sofal Ajis. Di video kali ini aku tuh akan membahas dan akan kasih tahu kalian tentang ciri-ciri hamil muda. Nah, siapa nih buat kalian yang belum tahu ciri-ciri hamil muda itu kayak gimana gejalanya kayak gitu ya. Nah, bagi kalian yang belum tahu, tonton video aku sampai selesai. Tapi guys, seperti biasa, jangan lupa sebelum menonton, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Like, comment, dan share ke seluruh sosial media kalian. Dan jangan lupa klik loncengnya biar tidak ketinggalan video dari aku ya. Dan ikutin aku terus, dukung aku terus. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Oke guys, jadi ciri-ciri hamil muda itu biasanya dikenali oleh haid, yaitu telat datang menstruasi. Biasanya kayak gitu umumnya orang-orang ya. Aku juga sering dengar kalau menstruasi telat itu adanya terjadinya pertumbuhan janin di dalam perut kayak gitu. Ada hamil-hamil kayak gitu. Banyak sekali orang yang pertamanya haidnya itu telat. Selama teman aku ada ya yang telat menstruasi selama 1 bulan lebih. Alhasil dia cek dan tes pack, dia ya benar garis 2. Dan ada juga guys ya yang yang menstruasinya itu telat tapi dicek masih negatif. Ada juga yang seperti itu, tapi kebanyakan yang mensnya telat itu biasanya hamil, dikenali oleh ya menstruasi dulu telat. Datangnya telat menstruasi kan. Kalau cewek yang telat itu 1 bulan sekali ya. Nah, kalian harus ingat-ingat terakhir kapan kita head, tanggal berapa kayak gitu ya. Biasanya aku kayak gitu. Terus kita bulan ini kita tanggal pasti gak beda jauh kayak gitu pasti datangnya ya. Nah, kalian harus mengenali, dan kalau kalian telat berarti kalian ada kemungkinan lagi hamil muda. Yang pertama itu telat datang menstruasi. Yang kedua, ciri-ciri hamil muda itu adalah mual. Nah, kalau hamil muda itu biasanya mualnya itu banget dahsyat ya. Aku sering lihat orang-orang yang lagi hamil muda itu mualnya itu mual luar biasa, dan ada juga enggak mual. Tapi umumnya kalau ciri-ciri hamil muda itu telat datang menstruasi, terus adanya gejala mual. Mual itu bagi aku sih hal biasa kalau hamil muda itu ya. Masih sangat rentan dan sangat kalau kata Sundanya mah masih kaogo kayak gitu ya. Jadi menurut aku sih kalau hamil muda itu kalau ada mual itu gak jadi masalah. Itu sangat umum orang-orang yang ngerasain kalau hamil muda itu adanya mual kayak gitu. Yang ketiga adalah nyeri payudara guys. Tapi guys, payudara aku sering nyeri payudara tapi nggak hamil ya. Ada bisa jadi mau head juga ya kalau nyeri payudara, tapi umum juga ya payudara suka nyeri. Itu ciri-ciri hamil muda bisa jadi guys ya, bisa jadi. Soalnya kan gimana gitu, payudara kita itu bisa jadi mengencang. Pokoknya kalau diraba itu sakit, diraba sedikit juga biasanya sakit ya kalau yang ngerasain hamil muda. Tapi aku belum pernah ngerasain, tapi ini mungkin pikiran aku bayangin ya. Aku juga bisa ngerasain pasti ada rasa sakit, soalnya kan gimana ya, pokoknya payudara itu mungkin agak kencang kayak gitu dan agak sakit juga kali ya. Pokoknya mah payudara nyeri kayak gitu. Selanjutnya ada kram dan pendarahan ringan. Tapi kalau menurut aku kalau kram pendarahan ringan itu sedikit berbahaya ya. Aku jarang mendengar kalau yang hamil muda itu adanya kram atau pendarahan ringan, jarang. Tapi ada juga teman aku yang pernah mengalami kram. Dia duduk di kursi, si kakinya itu diangkatin ke atas kursi, dia tiba-tiba kram. Dan ada juga teman aku yang satu lagi ada pendarahan ringan, katanya sedikit pendarahannya. Mungkin kalau pertama hamil masih nggak tahu ya kalau kram sama pendarahan ringan itu emang mungkin hal biasa. Tapi kalau yang belum tahu pasti panik ya. Aku juga kalau hamil pasti panik kalau ada kram sama pendarahan ringan. Ini kenapa sih pendarahan? Soalnya kan kalau yang hamil biasanya gak suka gak suka pendarahan kayak gitu. Kalau pendarahan ada sesuatu, biasanya aku mungkin aku pasti mikir kayak gitu kalau aku hamil gitu ya. Tapi katanya kata bidan-bidan hal biasa kalau kram sama pendarahan ringan itu, asal pendarahannya itu jangan banyak, jangan hebat.
sakitnya itu sakit banget ya, kramnya itu terus-terusan, jangan, itu harus diperiksa ke dokter segera gitu, secepat mungkin. Tapi kalau kramnya sama pendarahannya itu hal-hal biasa sih, biasa, itu hal-hal yang sangat umum mungkin katanya gitu. Nah, selanjutnya itu adalah mudah lelah. Ya, kalau orang hamil itu kan maunya itu tiduran, diem gitu di atas ranjang, pengennya itu selonjoran kayak gitu ya. Mudah lelah kalau misalkan mengerjakan sesuatu yang hal ringan juga, ibu hamil pasti cepat lelahnya. Soalnya aku kan kerja ya di pabrik kayak gitu, banyak ibu hamil. Kalau ibu hamil itu ditempatkannya suka di tempat yang aman, gak suka yang berat-berat, soalnya bahaya ya. Meskipun mereka ditempatkan di yang ringan, kerjaannya itu nggak berat, tapi mereka itu cepat lelahnya guys. Dia ngerasa kecapean, dan bahkan banyak yang suka tiduran gitu di musola kayak gitu ya. Dia sama aku ditanya, dia merasa kelelahan. Mungkin harusnya yang hamil itu istirahat di rumah ya, gak usah kerja, harusnya kayak gitu. Tapi mungkin itu sudah peraturannya, kita harus mematuhinya. Emang sih kalau yang hamil muda itu cepat lelahnya, gimana gitu ya rasanya teh, gak mau ngapa-ngapain, biasanya males kayak gitu. Tapi kita jangan terlalu malas juga, jangan terlalu banyak gerak. Kita tuh harus seimbang gitu ya sama istirahatnya, dan jangan terlalu banyak gerak juga ibu hamil. Kalau banyak gerak ya nanti bahaya juga ke janinnya. Tapi jangan, bukan berarti kita gak boleh gerak, kita boleh, tapi jangan harus teratur, kita harus bisa jaga gitu. Selanjutnya adalah sering buang air kecil. Nah, teman aku ada nih ya di kerjaan, dia itu nggak minum terus. Aku diperhatiin, dia nggak jarang minum, tapi dia bolak-bolak ke air. Bahkan dia nanya, katanya teh gini ya, gue pengen ke air terus. Ya biasanya kali kalau yang lagi hamil ya kali ya, dia sampai ngerasa capek lelah kayak gitu. Tapi dia baru umur 2 bulanan hamilnya kalau gak salah, dia terus bolak-balik ke air, gak tahu kenapa. Mungkin dia pengen pipis, buang air kecil kayak gitu ya, mungkin bawaannya dari sana ya, dari sananya kalau hamil muda itu seperti itu. Selanjutnya adalah mengalami sembelit. Nah, ada juga orang yang hamil muda itu si perutnya itu sakit banget, kayak mau pup tapi nggak pup. Gimana ya sakitnya itu, kayak kita yang mau pup gimana nih, kalau pup tapi kita mau pup banget, tapi di WC itu adaan atau lagi ngantri atau keadaan nggak ada WC. Nah, bisa jadi kayak gitu. Soalnya gimana ya, mungkin si ibu hamil juga ada reaksinya, atau si janinnya gak bisa diam juga atau gimana, aku kurang ngerti kalau sembelit. Tapi kata teman aku ya, dia sering mengalami sembelit mau pup kayak gitu. Tapi itu hal biasa sih katanya, kata bidannya. Tapi itu gak apa-apa, selagi itu bisa diatasi ya kita atasi aja sendiri. Tapi kita jangan lupa konsultasi juga ke bidan ya. Ke bidan kita sering tanya-tanya, jangan mentang-mentang gak jadi masalah kita biarin gitu, diamin, jangan juga kayak gitu. Selanjutnya adalah sering pusing. Nah, kenapa ibu hamil sering pusing? Karena di dalam perutnya adaan dan menimbulkan mual. Kan mual itu suka pusing ya ke atas gitu, gitu ya, tueng kayak gitu. Nah, kadang si ibu hamil kalau jalan terlalu jauh atau berdiri terlalu lama, dia itu kepalanya tuh pusing, leng kayak gitu, pusing. Kalau misalkan di kerjaan aku lagi briefing, lagi meeting dalam keadaan berdiri, si ibu hamil biasanya suka didudukin, gak boleh berdiri. Soalnya takutnya dia pusing, gak ketahan, jatuh, nanti bahaya juga sama janinnya. Nah, kalau kalian lihat di area kerja kalian ada ibu hamil, kalian harus didahulukan dulu ya. Terus kalau misalkan ibu hamil sih biasanya diistimewain kayak gitu, karena ibu hamil itu sangat berbahaya banget, harus berbahaya banget kalau udah terjadi apa-apanya, kasihan juga gitu. Karena kalau pusing, aku nih yang gak hamil, kalau udah kejadian pusing banget kepala, gak bisa ngapa-ngapain. Apalagi ibu hamil itu bawaan bayinya, bawaan janin itu hal yang biasa, hal yang umum kalau pusing itu. Nah guys, itu dia ya ciri-ciri hamil muda. Kalian harus kenali, kalian harus tahu. Siapa tahu nanti kalian hamil, kalian kalau udah tahu mungkin ini hamil, jadi kalian kalau udah tahu enak gitu. Nah, semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kurang dalam penjelasannya ya guys. Dukung aku terus, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media kalian. Oke? Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.